om-om, mas-mas yang ganteng, nyonya, tante, dan mbak-mbak yang cantik-cantik. Perkenalkan, nama saya Ari Suryantoko. Saya sering dipanggil dengan sebutan Ari Meong karena saya pecinta kucing. Saya dilahirkan dengan wajah seperti ini. Banyak orang yang mengatakan saya tidak ganteng, tidak tampan. Tapi ternyata ucapan dari semua orang itu menjadi sebuah doa. Terbukti sampai sekarang saya tidak punya pacar. Pernah saya coba melirik seorang wanita, tapi yang terjadi wanita itu malah lari menjauhi saya. Sekarang saya baru tahu, ternyata sejak lahir itu saya punya bakat atau skill pasif. Skill pasif saya itu adalah lirikan teror. Iki kudune dikumbah terus iki. Oh iya. Atas berkat rahmat Tidak ada Allah orang yang populasi Maha itu dipolas terus iki. dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur. Iki kudu dipolas iki kudu dikumbah terus iki cah iki. Alhamdulillah saya berhasil menyelesaikan studi saya di bangku kuliah dengan predikat sangat memuaskan. Ya, benar-benar sangat memuaskan karena saya kuliahnya sampai 12 semester. 6 tahun, men, 6 tahun. Itu pada saat saya masuk dalam fakultas, saya keterima di situ. Adik teman saya itu kelas baru saja lulus SD. Dan saat saya lulus kuliah, adik teman saya itu sekarang malah udah lulus SMA. Saya sejujurnya kasihan dengan mahasiswa atau mahasiswi yang kuliahnya itu hanya 8 semester. Jika dibandingkan saya 12 semester, ya jelas saya yang paling puas lah. Ya bandingkan aja 8 semester sama 12 semester, ya lebih puas 12 semester tak ya? Tapi ternyata kepuasan saya itu berdampak cukup buruk juga. Saya yang puas, ibu saya yang jengkel dan marah hatinya karena biaya kuliah jadi membengkak. Oh, Meam. Kapan selesainya lo meong terus? Meong. Selanjutnya pada saat wisuda, saya mendapat penghargaan dari dekan fakultas saya dan pujian dari dosen pembimbing kuliah saya. Penghargaan saya terima itu adalah berada di urutan pertama. Tunggu dulu, ini belum selesai ceritanya, ditunggulah. Pada saat saya masuk ke ruang wisudawan, saya sama dekan langsung disuruh duduk ke kursi nomor urutan pertama. Mas, duduk di kursi ini, Mas. Oh ya, saya duduk. Kemudian MC atau pembawa acara pada waktu acara wisuda itu mengatakan pidatonya untuk menyambut kami para wisudawan dan wisudawati. Berikut ini adalah wisudawan wisudawati yang lulus pada periode Agustus 2006 dengan urutan pertama. Saudara Ari Suryantoko sebagai mahasiswa paling lama dan paling tua dengan lama studi 6 tahun. Jadi ternyata peringkat pertama saya itu dan penghargaan dari dekan itu karena saya dianggap mahasiswa paling tua dan paling lama. Jadi peringkat pertama. Dan sedangkan pujian dari
dosen pembimbing saya itu sebenarnya bukan ditujukan untuk saya, tapi itu ditujukan untuk Yang Maha Kuasa. Saya itu dosen saya berkata begini, alhamdulillah ya Allah, akhirnya saya bebas merdeka, tidak membimbing mahasiswa malas dan abadi ini lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Meong, masih semangat ini? Oke. Setiap orang itu pasti merasa bangga kalau bisa melakukan sesuatu yang di luar kemampuan dan tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Saya termasuk salah satunya. Saya tidak munafik, saya termasuk salah satunya. Jika saya bisa melakukan sesuatu yang orang lain tidak bisa, saya merasa bangga. Sebagai contoh saat SMA, itu kan ada yang namanya kejuaraan Olimpiade Matematika. Lalu juara lomba debat bahasa Inggris. Kemudian juara lomba cerdas cermat. Ya itu jelas adalah hal yang mustahil bisa saya lakukan dan tidak sesuai kemampuan saya itu. Dikejar-kejar guru BP karena razia rambut panjang menyentuh kerah baju. Peringkat 3 dari bawah dari salah satu kelas. Dan yang terakhir adalah Meong. Dan yang terakhir adalah apa yang terakhir, lupa saya. Meong. Kapan selesainya kalau meong-meong? Ditunggu. Saya ulangi ya. Dikejar-kejar guru BP karena razia rambut panjang menyentuh kerah. Dapat peringkat 3 dari bawah dan selalu keluar masuk ruang BP. Itulah saya, itu kemampuan saya yang tidak bisa ditiru oleh orang lain. Di sini adakah yang tahu kenapa matematika disebut pelajaran makin tekun makin tidak karuan? Saya akan jelaskan ya kenapa matematika mendapat julukan makin tekun makin tidak karuan. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Dahulu kala selama 6 tahun keempat elemen ini hidup bersama secara damai dengan angka. Namun semuanya berubah setelah kedatangan aljabar variabel X, Y, Z semenjak tahun ke-7. Itu pembukaan film Avatar. Dan semenjak tahun ke-7 sampai tahun ke-12 semakin banyak muncul elemen unik dan aneh yang membuat semua keadaan makin bercampur dan makin membuat keadaan semakin tidak karuan. Selesai. Wes iki, wes. Tepuk tangan Ibu. Belum. Piye to? Iki piye to? Masnya selesai penjelasan. Terus kae Mas. Tak bali wes. Belum. Wah, kenapa semangat arep ngusir ya? Coba wes. Kita dewasa. Meong. Jujur pada waktu lihat pertandingan voli terpal kelompok pria, saya melihat nama-nama tim yang aneh-aneh. Katok bolong, tempe bengok, gladiator, tim Meong, tim Pedro Escobar. Lalu yang terakhir tim XXXFC. Maaf saya lupa ya masalahnya sebenarnya namanya apa, saya singkat aja IKK atau Triple X ya. Itu bukan website yang terkenal ya. Bukan. Terus dihapus. Namanya cilik.
Ngarepe bayi. Dari nama-nama tim-tim yang aneh itu sudah bisa kita prediksikan. Pertandingan voli terpal kelompok pria itu akan menjadi suatu pertandingan yang tidak akan baik-baik saja. FC itu sebenarnya bukan football club, tapi fighting club itu. Coba Anda bayangkan, kenapa bisa football club, klub sepak bola main di pertandingan voli? Ya karena football club pada waktu main voli, tangan sama kaki semuanya yang main. Ya akibatnya bukan permainan voli, tapi itu malah menjadi perkelahian. Makanya itu FC itu singkatannya bukan dari football club, tapi fighting club itu. Nah, selanjutnya katok bolong. Itu jujur saya bingung saya. Kenapa kok bisa punya ide memberi tim nama timnya itu katok bolong gitu loh? Apakah benar semua anggota timnya itu pakai celana bolong? Bolong di belakang atau bolong di depan, saya nggak tahu itu. Apa perlu kita cek bolongnya celana itu dengan cara pelorotan sarungnya? Ya karena pada waktu itu semua pemainnya kan pakai sarung. Yang ketutupan celananya dengan sarung nggak ketahuan bolong panggaknya itu. Yang paling menakutkan tuh timnya Pedro Escobar itu. Itu setelah saya Google, ternyata Pedro Escobar itu nama lengkapnya adalah Pedro Emilio Escobar Gaviria. Itu ternyata adalah gembong pengedar narkoba yang paling terbesar dan terkenal di Kolombia. Wah. Meong. Saya bersyukur pertandingan voli terpal kemarin itu diadakan di Indonesia, khusus Kolombia itu. Seandainya diadakan Kolombia, yang terjadi setelah pertandingan dapatkan baju kehormatan, yaitu rompi oranye, dan akan menginap di Hotel Prodio selama bertahun-tahun. Meong. Ada suatu penelitian yang diciptakan oleh BMKG mengenai tentang HP seorang pria. HP seorang pria ini ternyata mengidap penyakit kronis stadium 4 dan memiliki kesabaran yang tinggi. Mari kita cek satu persatu ya. Tentang mengenai HP seorang pria mempunyai penyakit kronis stadium 4. Oh iya. Sayang. Ke pasar untuk membeli makan bagi kucing saya, membeli ikan laut. Sayang. Nah di depan penjual, akhirnya saya sampai di tempat penjual. Saya langsung menanyakan pada penjual ikan itu, mari mas ikannya dibeli mas. Oh ya terima kasih. Kalau yang ini berapa ini per kilogramnya? 17.000. Nah ini kalau ini berapa harganya bu? Oh ini masih segar, tidak akan saya jual gaji saya. Meong. Ini yang terakhir ya. Oke. Di malam bulan Agustus nanti saya sebenarnya pernah bercakap-cakap dengan seseorang, bercerita seperti ini isi pembicaraan kami saat itu. Mas Ari, ini teman saya yang nanyakan ya, Mas Ari, saya rasa Anda itu adalah warga kampung di Wawinatan yang paling gila, paling tidak tahu tata krama dan paling kurang ajar menurut saya. Karena Anda berani mengerjai ketua RW 01 Bapak Arif Cahyo, Bapak sesepuh RW 02 Bapak Mahadeva, dan Bapak RW 03 Bapak Muhammad Hasan. Apa latar belakang Anda berani mengerjai mereka bertiga? Ya saya jawab begini.
Motivasi aja saya adalah jangan menghakimi buku dari sampulnya. Seperti Anda lihat, Bapak RW 01, Bapak Mahadeva dan Bapak Muhammad Hasan, mereka bertiga itu pertama kesannya itu adalah memiliki aura kegelapan yang sangat pekat. Orangnya menakutkan, mengerikan. Roasting aja. Big Daddy. Tapi ternyata setelah saya ajak bicara, saya baru menyadari Roasting. ternyata mereka Roasting bertiga adalah orang yang sangat baik hati, lembut, sabar, tidak suka marah, bisa memaafkan kesalahan orang. Di roasting aku. Satu lagi. Lalu kemudian kenapa? Kalau begitu kenapa Anda tidak menjadikan? Kenapa Anda menjadikan Bapak Mahadeva sebagai sasaran kerja apa yang Anda kerjai? Kenapa tidak Bukandes? Ya saya berkatakan begini. Meong, jika saya mengerjai Bapak RW 01 atau Bapak RW 03, ya saya masih nggak masalah. Artinya kan saya yakin Ibu RW 01 dan Ibu RW 03 tidak akan dendam atau cemburu dengan saya. Ya karena cowok mengerjai cowok kan itu wajar. Tapi coba Anda bayangkan kalau saya mengerjai Bukandes, cowok mengerjai cewek, ya bisa jadi saya nanti malah setelah itu saya khawatirnya suaminya Ibu Gandis akan malah cemburu dan marah dengan saya. Bisa jadi setelah acara stand up pagi itu selesai, itu bukan bisa pulang ke rumah tapi malah berakhir di rumah sakit, atau malah bisa berakhir di pemakaman umum Kintelan. Oke, kalau begitu. Satu. Oke, kalau begitu, sekarang saya tanya, kenapa Anda tidak mengerjai Bapak Wisnu Broto gitu? Apa Anda sebenci itu pada saya, Mas? Saya kalau mengerjai Bapak RW 01 masih ada kesempatan, paling enggak selama Bapak RW 1 masih marah, saya masih bisa pindah ke RW 02 atau 03. Kalau misalkan saya mengerjai Bapak Wisnu Broto, apa yang terjadi? Saya bisa ditendang dari kampung Depolitatan. Bahkan lebih mungkin saya malah bisa dideportasi ke Papua mungkin. Atau malah bisa jadi saya malah dilempar ke kebun binatang Beroloto untuk bersama dengan singa. Oke. Nah, terus. Bagus kan Mas kalau Masnya bisa tinggal bersama singa itu di kebun binatang Beroloto. Nanti Masnya bisa menemukan semua singa dan Masnya dapat julukan baru. Apa itu julukannya? Arisino. Raja Singa. Raja Singa. Ini Argentina roasting ini. Baik. Oke, terima kasih. Itu dari Sepertinya saya. terlalu asik ini Mas Hari Meong. Beri tepuk tangan untuk Mas Hari Meong.